Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan membahas tentang sholat maktubah atau sholat wajib atau juga sholat fardu. Kalian pasti sudah mengenalkan apa itu sholat fardu? Baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah, mari kita mulai pembelajaran kita yang pertama. Kita akan belajar sholat menurut bahasa dan menurut istilah syariat. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan sholat menurut istilah syariat adalah perbuatan yang diawali atau dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat rukun yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, sekarang kita akan belajar nama-nama sholat wajib dan jumlah rakaatnya. Pasti kalian sudah tahu kan? Ya, sholat wajib atau sholat fardu ada 5, yaitu 1. Sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, dan sholat subuh 2 rakaat. Tahukah kalian dasar hukum kewajiban sholat? Diterimanya perintah sholat 5 waktu melalui peristiwa khusus, yaitu Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Berbeda dengan perintah lainnya seperti zakat, puasa, haji, dan sebagainya yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Menjadi bukti bahwa sholat menjadi penting dan diprioritaskan untuk dikerjakan oleh setiap orang Islam, dan tidaklah pantas bagi orang yang telah beriman sampai meninggalkan sholat. Kalau hukumnya wajib, itu berarti apabila kita meninggalkan maka hukumnya dosa. Dalil yang mewajibkan sholat terdapat dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban maqta. Yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan pada surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar
waladzikrullahi akbar. Selanjutnya yaitu syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah suatu kondisi yang menjadikan seseorang dikenakan hukuman wajib sholat untuk melakukan sholat. Syarat wajib sholat ada 3, yaitu 1. Islam. Seorang muslim atau orang Islam wajib melakukan sholat. Seorang kafir tidak wajib melakukan sholat. Seorang kafir juga tidak wajib melakukan qadha atas sholat yang tidak dilakukannya selama menjadi kafir sampai ketika dia masuk Islam. Lain halnya jika seorang itu murtad, yaitu orang yang awalnya Islam kemudian keluar menjadi kafir, maka ketika dia kembali menjadi Islam, dia harus melakukan pembayaran atau mengqadha atas sholat yang ditinggalkannya selama menjadi murtad. Sedangkan yang kedua yaitu baligh. Apa itu baligh? Nah, baligh bagi anak-anak yang belum baligh tidak dikenakan hukum wajib sholat, baik pria maupun wanita. Mereka tidak wajib sholat. Sedangkan orang tua wajib menyuruhnya ketika anak menginjak usia 7 tahun atau lebih dan sudah mengerti arah atau tamyiz. Apabila ketika umur 10 tahun dan sudah tamyiz masih belum melakukan sholat, maka orang tua diperbolehkan untuk memukul anaknya. Jadi kalian kan sudah kelas 2, jadi harus belajar sholat. Yang ketiga yaitu berakal sehat. Seorang muslim yang tidak berakal sehat atau gila tidak dikenakan hukum wajib sholat. Lalu syarat sah sholat. Agar sholat kita diterima oleh Allah, maka harus dikerjakan sesuai dengan ketentuannya. Syarat sah sholat adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Adapun syarat-syarat sah sholat yaitu 1. Sucinya badan dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau badan kita mempunyai hadas besar atau hadas kecil, seperti kita habis pipis terus tidak melakukan istinja atau cawi, nah maka itu termasuk hadas. Jadi kalian sholatnya tidak sah. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari segala najis dan kotoran. Kalau tempat sholatnya ada kotorannya atau ada najisnya, maka sholatnya juga tidak sah. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya antara pusar sampai lutut. Sedangkan bagi perempuan seluruh badan, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang keempat, sudah masuk waktu sholat. Kalau belum waktunya sholat duhur, kemudian melakukan sholat duhur, maka sholat duhurnya tadi tidak sah. Yang kelima, menghadap kiblat. Kalau tidak menghadap kiblat, sholatnya juga tidak sah. Yang keenam, mengetahui mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk sunnah, serta dikerjakan secara tertib atau berurutan. Yang ketujuh, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Pada materi sholat maktubah atau sholat wajib ini, Bu Guru membagi menjadi 2 pembelajaran. Nah, pada hari ini adalah pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran yang pertama ini, kita sudah belajar mengenai arti sholat menurut bahasa dan istilah, serta
nama-nama sholat beserta jumlah rakaatnya, dan juga kita sudah belajar syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Sedangkan nanti pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran yang kedua, masih dalam materi sholat maktubah atau sholat wajib, kita akan belajar rukun sholat, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, beserta sunnah-sunnah sholat. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, jangan lupa ya belajar. Pelajari lagi materi yang disampaikan Bu Guru pada hari ini. Jangan lupa juga kalian belajar sholat ya, karena sholat itu wajib hukumnya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Besok kita akan lanjut pembelajaran yang kedua, masih dalam materi sholat maktubah atau sholat wajib. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.